حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan kita juga panjatkan salawat dan iring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita baca di bab basmalah halaman 12. Redaksi lafaznya maklumlah, kita ketahui ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ulama sepakat bahwa basmalah merupakan ayat daripada surah An-Naml. Itu ketika ada ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian qurra menganggap bahwa basmalah ini bagian daripada ayat dari surah Al-Fatihah. Kemudian ulama sepakat untuk membaca basmalah setiap awal pada surah, kecuali surah At-Taubah. Tapi sebelumnya saya sebutkan tadi, saya lupa. Itu walaupun ulama periwayat ini berbeda mengenai apakah basmalah bagian daripada surah Al-Fatihah atau bukan. Ada yang menganggapnya tadi ayat dan ada yang menganggapnya bukan ayat. Tapi sepakat bahwa ia boleh dibaca dan harus dibaca ketika membaca Al-Fatihah. Walaupun ulama yang tidak menganggapnya sebagai ayat tetap membaca. Baik. Kemudian berikutnya tadi apa? Bahwa basmalah tidak dibaca di awal surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Apa dalilnya? Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lam khatmas surati hatta tanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW tidak mengetahui akhir surah hingga turun kepadanya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tata cara baca basmalah dan ta'awuz. Ini ada 4. Kalau ini terletak di awal surah ya. Yang pertama dipisah semua. Dipisah semua. Misalnya satu pisah, dipisah. Berarti di sini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dipisah semua. Yang kedua, disambung semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Yang ketiga, menyambung isti'adzah dengan basmalah. Kemudian berhenti di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Yang keempat, yang keempat? Menyambung basmalah dengan awal surah. Kemudian kita berhenti di ta'awuz. Berarti di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Kemudian ta'awuz dan basmalah di pertengah surah. Jadi boleh baca basmalah di pertengahan surah. Di sini apa? Adapun di pertengahan surah, maka si pembaca boleh memilih antara membaca basmalah atau tidak. Tidak boleh melarang orang membaca basmalah. Apa dalilnya? Imam Asy-Syatibi berkata pada bait-bait Syatibiyahnya yang menjelaskan tentang qiraah sab'ah, wala budda minha fi ibtidaika suratan. Dan harus membaca basmalah di awal surah. Siwaha, kecuali surah Taubah. Wa fil ajza'i, dan adapun di pertengahan surah, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat terakhir atau sebelum ayat terakhir itu tengah namanya kan. Wa fil ajza'i khayyara man tala. Orang yang membaca memilih antara membaca basmalah atau tidak. Ada mengatakan khayyara man tala. Diberikan pilihan bagi orang yang baca. Antara membaca basmalah di pertengahan surah atau tidak. Dalil yang menunjukkan untuk tidak membaca basmalah pada awal surah pada surah Taubah. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma sa'altu Aliyan radhiyallahu taala anhu lima lam tuktab al-basmalatu fi awwali bara'ah. Faqala li'anna bismillah aman wa bara'atu laysa fiha aman. Lianna nazalat bisayfi wa la tanasabu bainal amani wasayfi. Artinya dia bertanya, mengapa tidak ditulis basmalah di awal surah At-Taubah atau surah Bara'ah? Faqala, maka beliau menjawab seraya berkata, lianna bismillah, karena ucapan bismillah amanun, mengandung keamanan, rasa aman. Rasa kedamaian. Wa bara'atu, sedangkan surah Bara'ah atau Taubah laisa fiha aman, tidak ada kedamaian di dalamnya, tidak ada rasa aman di dalamnya. Apa? Di annaha nazalat bisayf, karena surah Bara'ah atau turun dengan perintah berperang. Wala tanasabu bainal amani wasayf, dan tidak cocok antara keamanan dan perintah berperang. Berarti kalau ada perang tidak aman. Maka sini tidak cocok antara basmalah dan awal surah At-Taubah. Baik. Nah sekarang ada di sini penjelasannya adalah ta'awuz dan basmalah dibaca di tengah surah selain surah At-Taubah. Ada dua caranya. Yang pertama, jika si pembaca membaca basmalah setelah ta'awuz, maka dia boleh memilih 4 cara baca yang disebutkan di sini tadi. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdan idza shalla. Contoh yang kedua kan? Itu kalau contoh pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdan idza shalla. Kalau di sini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdan idza shalla. Kalau di sini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdan idza shalla. Baik. Adapun jika si pembaca tidak membaca basmalah, tidak membaca apa? Basmalah setelah ta'awuz, maka ada 2 cara bacanya. Yang pertama al-qat'u, memisah semuanya. Yang kedua menyambung semuanya. Kalau dipisah semuanya berarti contohnya, dan ini lebih utama, dipisah semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abdan idza shalla. Yang kedua disambung semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abdan idza shalla. Oke. Nah, kemudian yang kedua di sini ta'awuz dan basmalah di tengah surah At-Taubah. Adapun hukum membaca basmalah di tengah surah At-Taubah, maka ulama berbeda pendapat
tentang bolehnya membaca basmalah atau tidak. Yang pertama, sebagian ulama tidak membolehkan membaca basmalah di pertengahan surah At-Taubah, sebagaimana tidak boleh membaca di awalnya. Nah, ini kias ya. Nah, atau di awalnya tidak boleh, di tengahnya juga tidak boleh. Nah, maka di sini cara membacanya aja. Nah, ada dua tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti kemudian baca baca ayat pertengahan ya. Ayat pertengahan itu ayat kedua dan seterusnya. Kemudian dibaca wasal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bla bla bla. Ini bahasa Inggris bla bla ya. Artinya ayat 2 dan seterusnya. Baik ayat 2, ayat 3, ayat 4. Baik. Kemudian yang kedua, sebagian ulama membolehkan bacaan basmalah di pertengahan surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Alasannya apa? Sebagaimana boleh di pertengahan surah lain, di pertengahan surah At-Taubah juga boleh. Dikias juga. Baik, berarti boleh memilih 4 cara ini. 1, dipisah semua, disambung semua, sambung ta'awuz dan basmalah, kemudian berhenti, kemudian di sini ta'awuz doang, kemudian berhenti menyambung basmalah dengan pertengahan ayat tadi. Pertengahan surah. Baik. Kemudian cara membaca basmalah di antara 2 surah. Ada 3. Tadi kan ada 4 cara nih. Cuma di sini ada cara 1 yang terlarang. Cuma 3 yang boleh. Kalau menyambung 2 surah. Dipertengahi basmalah. Baik. Yang pertama, qat'ul jami'. Dipisah semua. Berarti alaisallahu bi ahkamil hakimina bismillahirrahmanirrahim. Qat'ul jami' ya. Dipisah semua. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, waslul jami', disambung semua. Alaisallahu bi ahkamil hakimina bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ketiga, qat'ul awwal waslul tsani bis tsalits. Berhenti pada yang pertama dan menyambung kedua dengan ketiga. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian cara yang terlarang saya contohkan nih untuk memberikan pelajaran ya. Tapi tidak kalau membaca Al-Qur'an. Karena tidak boleh. Apa itu? Waslul awwal bis tsani waqat'us tsalits. Artinya menyambung pertama dengan yang kedua dan kemudian membaca yang ketiga. Contohnya menyambung pertama dan yang kedua. Alaisallahu bi ahkamil hakimina bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Yang Asy-Syatibi menjelaskan pada bait-baitnya Hirzul Amani yang menjelaskan tentang qiraa'ah sab'ah. Wa mahma tasilha ma awakhiri suratin fala taqifanna ad-dahra fiha fatasqula. Dan jikalau Anda mewasalkan, menyambung awakhiri suratin, basmalah dengan akhir surah, fala taqifanna ad-dahra fiha fatasqula, maka janganlah suatu masa pun Anda waqaf pada basmalah. Mengapa? Fatasqula, karena Anda mengemban kesalahan. Mengapa mengemban kesalahan? Karena itu dilarang oleh para qurra, sebab basmalah merupakan awal surah bukan akhir surah. Kalau berhenti di sini di akhir, alaisallahu bi ahkamil hakimina bismillahirrahmanirrahim, maka ada orang menganggap wah ini akhir surah ini basmalah. Itu enggak boleh karena memberikan kesan yang tidak bagus. Baik. Kemudian berikutnya apa lagi? Di sini cara sudah berapa menit? Belum setengah jangan? Baik.
cara menyambung surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Ini ada 15 cara ya. Nah, saya contohkan. Tapi poinnya hanya 3. Poin utamanya 3. Yang pertama Al-Qat'u. Itu waqaf pada akhir Al-Anfal. Kemudian lanjutkan awal surah At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Oke. Kemudian kedua Al-Waslu. Nyambung semuanya. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'ah. Kemudian yang ketiga as-saktu, saktah. Nah, innallaha bikulli syai'in alim bara'ah. Tapi 3 ini kalau dijabarkan menjadi 15. 15 cara baca. Baik, mau dijabarkan? Baik. Yang pertama, al-qat'u, ketika kita berhenti di akhir ayat. Innallaha bikulli syai'in alimun. Di sini kata alim boleh kalau kita berhenti di akhir ayat itu apa? Berapa cara bacaan? Dia mad arid, berarti ada 2, 4, 6 sukun murni. Berarti udah 3. Karena dia dhamma, boleh ismam. Berarti 2 pakai ismam, 4 pakai ismam, dan 6 pakai, udah berapa? 6. Baik. Yang ketiga, boleh raum. Karena kalau harakat dhamma boleh raum, masuk raum. Tapi raum itu cuma 2 harakat doang, nggak boleh 4, nggak boleh 6. Karena hukum kaidahnya ar-raumu kalau asli. Raum itu bagaikan kita membaca dengan wasal. Kalau wasal boleh nggak matobi baca 4? Enggak, berarti di sini karena dia hukumnya seperti wasal maka baca 2 saja. Berarti udah berapa? Udah 7. 7. Baik. Kemudian di sini ada kalau wasal, ada baca iklab. Iklab kan? Tanwin ketemu ba. Iklab. Iklab berarti berapa? Udah 8. Kalau iklab berapa harakat? 2, karena dia hitungnya matobi kan kena wasal kan? Udah 8 kan? Baik. Kemudian saktah. Itu waqaf di akhir surah Al-Anfal tanpa bernafas selama 2 harakat. Kemudian melanjutkan dengan surah At-Taubah. Hukumnya sama kayak tadi. Kalau kita berhenti di sini berarti boleh 2, 4, 6. Kemudian 2 di sini dengan sukun plus sakta. 4 sukun murni plus sakta. Kemudian 6 sukun murni plus sakta, berarti udah 3. 8 tambah 3. Baik. Kemudian karena dia barakat dhamma, berarti boleh juga raum. Berarti sini kita berhenti dengan 2 harakat sakta dan ismam. Di sini ismam ya. Nanti raumnya. Ismam. Kemudian berhenti kita pada yang kedua berarti 4 harakatnya karena kita menjadi mad arid 4. Sakta, kemudian ismam. Kemudian yang ketiga 6 harakat kita berhenti 6 harakat sakta plus ismam. Berarti sudah 2 berapa tadi? 14. Sudah 14. Tinggal 1 lagi. Apa itu? Raum. Raum itu tadi kal wasli. Hukumnya seperti wasal, berarti cuma baca 2 harakat saja. Kemudian berarti di sini sakta plus raum, kemudian baca awal. Sudah 15 cara bacanya. Baik. Masih ingat? Tinggal lihat rekamannya. Baik. Mau dicontohin? Atau Fadil mau mencontohkan? Baik, saya contohin ya. Yang pertama al-qat'u. Apa qat'u? Dipisah, berarti ada di situ mad apa? Arid 2, 4, 6 dengan sukun murni. Berarti sini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Kemudian 4 ya. Innallaha bikulli syai'in alim.
Bara'ah. Kemudian yang ketiga. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Oke. Kemudian syukur murni plus ismam. Karena ismam itu bu'aida masukina sesaat setelah sukun. Nah, baik. 2, 4, 6. Sekarang 2 dulu. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Oke. Yang kedua. Berarti yang 4 harakat ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Yang ketiga. Berarti yang 6 harakat. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Nah, plus raum. Ada raumnya kan? Nah, berarti raum itu hukumnya seperti wasol. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Oke. Udah berapa nih? Udah 7. Nah, baik. Sekarang yang iklab. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Nah, kalau iklab kan nggak boleh berhenti. Karena bacaan iklabnya tidak terbaca kalau kita berhenti. Kalau kita wakaf harus wasol. Nah, baik. Kemudian berikutnya, 7 berikutnya adalah sakta. Nah, tadi sudah kita jelaskan 8 cara baca. Nah, sekarang 7 setelahnya. Baik. Sakta. Nanti mat apa tadi? Mat arid. Berarti 2, 4, 6 sukun murni. Nah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. 6. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Saya ambil kata bara'ah. Ini akan hanya contoh saja ya. Saya berhenti di situ hanya untuk mencontohkan saja. Nah. Kemudian ismam, berarti bu'aida masukina sesaat setelah sukun, baru ada sakta. Nah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Oke. Yang kedua, berarti 4 harakat. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Karena yang ketiga berarti 6 harakat ya. Nah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Oke. Kemudian raum terakhir. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Jadi setelah kita raum, sakta sejenak 2 harakat, kemudian sambung. Nah, saya contohkan ulang. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Udah? Baik. Ada pertanyaan? Bukan depan kita masuk matan. Yang raum tadi. Ah. Itu berarti cuma 2 harakat saja. Raum, karena hukumnya ar-raumu kal wasli. Karena kalau kita menyambung sini apa? Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Nah, kata alimu di sini kalau kita menyambung boleh nggak 4? Alimun nggak boleh. Nah, kenapa? Karena wasal. Sedangkan rom seperti wasal. Berarti tidak boleh 4, tidak boleh. Nah, bolehnya apa? 2 saja. Jadi matobi. Karena hukumnya seperti wasal. Baik. Ada lagi yang lain? Raum membaca sepertiga harakat. Ya, sepertiga harakat. Nah, yang alim juga sepertiga. Kan tadi kan alim.
Nah, kalau harakatnya kasrah, maka boleh masuk raum, tapi ismam tidak boleh. Nah, contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita di sini Ar-Rahmanir Rahim kan dia apa nih? Kasrah. Berarti kalau raum bunyinya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, harakatnya terbaca cuma sepertiga harakat, yang perempuan saya nggak dengar. Baik. Apa lagi? Ya, mi masuk ke raum. Tapi nggak boleh dibaca 100% Ar-Rahmanir Rahimi. Nggak boleh. Harus sepertiganya saja. Artinya suaranya pelan, nggak kedengaran sampai sana. Nggak tahu, kayaknya jelas di sini. Apalagi kalau mic-nya yang sangat sensitif, kedengaran. Baik, apa lagi? Udah? Baik, sekarang kita sudahi penjelasan